Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Rahmawati, mahasiswi IAI Tasikmalaya, Prodi PIAUD tingkat 3 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan tema anak berbakat yang diampu oleh Bapak Oki Lukmanul Hakim MPD. Identifikasi anak berbakat. Persoalan identifikasi anak berbakat menjadi lebih rumit dan harus menggunakan beragam teknik dan alat ukur. Idealnya, semua kriteria tersebut harus dideteksi dengan menggunakan teknik dan prosedur. Karena menurut berbagai studi, tidak semua dari faktor-faktor itu berkolerasi satu sama lain. Misalnya, IQ dan kreativitas. Keberbakatan itu bersifat multidimensional. Kriterianya tidak hanya intelijensi, melainkan kreativitas, kepemimpinan, komitmen pada tugas, prestasi akademik, dan motivasi. Sistem identifikasi ciptaan Renzulli agak berbeda dengan yang lain. Ia mengemukakan 6 langkah identifikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Beranjak dari penjaringan berdasarkan skor tes, tetapi mereka yang belum terjaring tidak seluruhnya ditinggalkan karena ingin menjangkau kurang lebih 15% dari populasi. Skor tes yang dimaksud biasanya suatu tes intelijensi atau tes hasil belajar atau tes bakat tunggal yang memberi peluang pada seorang yang baik dalam bidang tertentu, tetapi mungkin tidak baik dalam bidang yang lain untuk dapat dimaksudkan dalam pool tersebut. Langkah kedua merupakan nominasi guru yang bagaimanapun juga harus dihargai sama dengan hasil skor tes. Dalam nominasi ini digunakan skala penilaian untuk memperoleh gambaran tentang profil kemampuan anak. Langkah ketiga adalah cara alternatif lain yang bisa merupakan nominasi teman sebaya, nominasi orang tua, atau nominasi diri maupun tes kreativitas. Langkah keempat adalah nominasi khusus yang merupakan review terakhir dari mereka yang sebelumnya tak terlibat dalam nominasi-nominasi tersebut. Langkah yang kelima adalah nominasi informasi tindakan. Proses ini terjadi apabila guru telah memperoleh penataran dalam pendidikan anak berbakat, dapat melakukan interaksi yang dinamis sehingga dapat meningkatkan motivasi dan interest anak untuk suatu topik atau bidang tertentu di sekolah ataupun di luar sekolah. Langkah yang keenam adalah penyaringan melalui tes dan menjadi cara yang populer antara lain karena menghargai kriteria non-tes. Selanjutnya, alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan identifikasi anak berbakat diantaranya adalah 1. Kemampuan intelektual umum. Galton dalam Koni Semiawan 1994, pengukuran kemampuan intelektual umum diperoleh oleh pengukuran kekuatan otot, kecakapan gerak, sensitivitas terhadap rasa sakit, kecermatan dalam pendengaran dan penglihatan, perbedaan dalam ingatan, dan lain-lain yang semua disebut dengan tes mental. Kedua, tes intelijensi umum.
Salah satu perkembangan yang amat penting dalam pengembangan intelijensi adalah timbulnya skala Wechsler dalam mengukur intelijensi orang dewasa dengan menggunakan norma tes bagi perhitungan IQ yang menyimpang. 3. Tes kelompok kontra tes individual. Tes kelompok lebih banyak digunakan dalam sistem pendidikan, pelayanan pegawai, industri, dan militer. Keempat, pengukuran hasil belajar. Tes ini mengukur hasil belajar setelah mengikuti proses pendidikan. Selanjutnya, layanan pendidikan bagi anak berbakat. 1. Kurikulum. Kurikulum berreferensi bagi anak berbakat, mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya, serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Yang kedua, model pembelajaran. Untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini, ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan segregasi. Pengayaan ini dapat dilakukan secara dua cara, yaitu satu secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Segregasi adalah model yang kini populer, sistem yang dimana anak-anak berbakat diintegrasikan dalam kelas reguler atau normal. Cara ini mempunyai banyak keuntungan bagi perkembangan psikologis anak dan sosial anak. Yang ketiga, model penilaian, penerapan nilai dan mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.